Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulul la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan juga para pengikutnya yang setia dengan ajarannya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian dan para asatidzah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kembali kajian kita Kitab Nasahihul Ibad. Kita masuk bab 3 makalah ke 43 ya, atau 43 ya, makalah ke 43. Iya, mana dia nih ya? Nah, ini dia. Tadi katakan di sini al-maqalatu salisatu wa arba'un, maqalah yang ke-33. Mim ba'dil hukama'i, dari sebagian para ahli hikmah. Jadi ini adalah ucapan dari al-hikmah, disetujui atau diambil dari para ahli hikmah. Dikatakan di sini ya, nggak kelihatan aja nih ya. Mani atasoma ya bi aklihi dhalla. Nah ini dia. Jadi mani atasoma bi aklihi dhalla, siapa saja yang berlindung, siapa saja yang bergantung kepada akalnya, maksudnya akalnya saja, dia akan tersesat. Gimana maksudnya ini? Ai mani atamada ala aqlihi fi umurihi walam ya'tamidu ala Allah ta'ala fi zalika lam yahtad ila sawabi. Itu dia. Yakni siapa saja yang bersandar, bergantung kepada akalnya, fi umurihi, pada akalnya saja dalam urusan-urusannya, walam ya'tamidu, tapi dia kemudian tidak bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal itu, dalam urusannya itu, lam yahtad, dia tidak akan mendapat petunjuk kepada kebenaran. Ini maksudnya adalah apa? Dalam perbuatan manusia, dalam mengurus urusan manusia, dia harus memiliki idroksillah billah, kesadaran hubungannya dengan Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Gitu. Jadi dia harus memiliki kesadaran hubungannya dengan Allah. Bagaimana ini maksudnya? Maksudnya adalah saat dia melakukan perbuatan apapun itu, dia harus menyadari bahwa ini dalam rangka menjalankan perintah Allah atau menjauhi larangan Allah. Jadi dia menggunakan kekuatan akalnya
untuk mengurus urusannya, sekaligus di saat yang sama mengkaitkan perbuatan tadi dengan syariat Allah. Semuanya. Ini yang makanya dikatakan barulah dia akan sampai kepada kebenaran. Gimana maksudnya ini? Ya. Jadi perbuatan tadi harus sampai kepada amal soleh. Urusan tadi harus menjadi amal soleh. Perkara tadi harus menjadi amal soleh. Ya, kita pelajari di kitab ini nih, di Mafahim Islamiyah. Ya, syarat amal soleh. Udah pernah diulangi. Tapi bukan itu yang ingin ayah katakan. Apa? Ini menunjukkan kalau orang tidak menggunakan akalnya dalam satu perbuatan, maka perbuatan itu sebenarnya syarat pertamanya udah nggak bener. Gitu loh. Melakukan perbuatan tanpa ilmu, ngurus negara nggak punya ilmu, bego dia, nggak bisa tuh negara diurus. Ngurus rumah tangga tanpa ilmu, nggak bisa tuh rumah tangga diurus. Bahkan ngurus perbuatan pribadi sehari-hari tanpa ilmu, yang itu ilmu itu adalah berkaitan dengan perbuatan itu yang dia pikirkan, berantakan. Tahu nggak? Coba deh, kalian masak, nggak tahu ilmunya, nggak bisa. Ya, kemarin siapa yang banyak masak di rumah pas liburan? Ada masak? Masak ya? Iya kan? Tapi ada yang nggak biasa masak, ada. Nggak tahu ilmunya, ada. Terus misal kalian punya tanggung jawab ngurus misalnya di sini, ya kan? Ngurus pengaturan bagaimana jadwal teman-teman kalian. Harus ada dengan apa? Pemahaman. Ini kalau seperti ini bisa seperti ini. Ini kalau seperti ini bisa seperti ini. Nah, syarat pertama urusan itu benar. Semuanya nih, semuanya. Kalian belajar, kalian kemudian nanti mengurus keluarga, bahkan mungkin punya tanggung jawab mengurus masyarakat, mengurus negara. Kalau pertama tanpa ilmu, tanpa berpikir, nggak mikir, nggak ada akalnya, hancur. Apalagi cuma ambisi, saya pingin berkuasa, tapi nggak punya ilmunya, hancur dia, nggak bisa dia. Paham? Ini yang pertama. Tapi ini tidak cukup bagi seorang mukmin. Dia nggak akan menyampai kepada as-shawab, yang itu bisa betul-betul menjadi nilai pahala dia. Apa itu? Kalau dia itu mengkaitkan perbuatannya dengan Allah. Gimana mengkaitkan perbuatan dengan Allah? Dia menjadikan perbuatannya ini dengan penuh kesadaran sesuai perintah Allah, atau dia menjauhi larangan Allah. Gimana maksudnya? Idroksillah billah, kesadaran hubungannya dengan Allah. Dan ini harus dilatih anak sekalian. Kok gini? Mati baterainya, Bu. Nggak bisa lagi. Dan ini harus dilatih. Paham nggak? Jadi kalau kalian nggak melatih pertama kali untuk jadi kalau kalian nggak melatih setiap hari perbuatan tadi dengan idroksillah billah, nanti nggak akan terbiasa. Gimana cara untuk sampai kepada idroksillah billah? Kalau dalam bahasa kitab Nizamul Islam, harus sampai kepada adanya ruh dalam perbuatan itu. Ya. Harus ada sampai adanya ruh. Kalau kita lihat ya dari surat An-Nas, ya, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas,
ilahin nas. Sampai sini dulu. Katakanlah aku berlindung kepada Allah Rabbun nas. Kul a'udzu birabbin nas, kepada Tuhannya manusia. Apa? Ini harus ada kesadaran bahwa Allah lah Sang Maha Pencipta. Ya, kesadaran bahwa manusia itu adalah makhluk ciptaan Allah. Kesadaran bahwa dia ini adalah makhluk Allah. Nah, ini dia. Ini yang disebut dengan nahiyah ruhiyah. Ini harus ada dulu. Harus ada nahiyah ruhiyah. Kesadaran bahwa dia makhluk Allah, ciptaan Allah. Lanjutin. Ya kan? Malikin nas. Ya kan? Yang Allah itu rajanya manusia, terdapat keagungan. Berarti harus ada yang kedua, merasakan keagungan Allah. Ya, jadi dia sadar bahwa dia makhluk Allah, dia menyadari bahwa dia apa? Bahwa dia di situ mendapati keagungan Allah. Ini yang disebut dengan ruhaniyah. Jadi kesadaran seorang hamba dengan keagungan Allah, ada ruhaniyahnya. Baru kemudian di situ mudah tahap berikutnya apa? Ilahin nas. Ya, yang mengatur manusia. Berarti apa? Allah punya aturan. Dia makhluk Allah, Allah maha besar, dan dia harus ikut aturan Allah. Kesadaran terhadap hubungannya dengan Allah, berarti dia ngikutin aturan Allah. Semangat. Berarti dia harus ngikutin aturan Allah. Ini yang disebut dengan ruh. Inilah yang disebut dengan tadi idrak silabillah. Kalau orang itu mengerjakan perbuatan, dia memiliki ruh dalam perbuatannya, dalam mengatur urusannya, maka pada saat itu ada kesadaran hubungan dengan Allah, dia akan senantiasa mikir, ini sesuai perintah Allah enggak? Ini sesuai perintah Allah enggak? Ini sesuai perintah Allah enggak? Oh, ini ada larangan Allah, ini ada larangan Allah, enggak boleh begini, enggak boleh gini. Kesadaran itulah yang kemudian dia akan membawa dia kepada as-shawab. Ya, benar, dapat pahala baru. Karena as-shawab itu lawan katanya atau lawannya itu al-iqab. Dapat hukuman, dapat dosa. Jadi kalau orang hanya bersandar kepada akalnya saja, maka dia akan apa? Dhalla, dia akan sesat. Makanya dia harus bersandar kepada juga syariat. Dia kaitkan perbuatan tadi dengan syariat. Ini yang pertama kata hukam. Paham? Yang kedua, wa man istagna bimalihi qalla. Siapa saja orang yang merasa cukup, dengan hartanya, maka dia akan qalla di sini bisa juga hina. Ya. Bukan. Iya betul ya. Bukan hina di sini. Apa namanya? Qalla, sedikit, melarat, miskin. Ya. Jadi bukan terhina. Nanti yang kedua itu zalla. Ya, zalla itu yang baru berikutnya. Dia akan apa? Dia akan melarat, merasa miskin terus. Nah, ini gimana maksudnya? Dijelaskan di sini. Ai maniktafa bimalihi lam yakuffuhu ya zalika. Ya.
Maka yakni maksudnya siapa saja yang merasa cukup dengan hartanya, dia tidak akan pernah dicukupkan. Kenapa begini? Karena yang namanya manusia itu seperti yang Allah katakan, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Ya, bermegah-megahan, ya, akan melalaikan kamu sampai kamu masuk ke liang kubur. Artinya manusia kalau ngikutin keinginannya, dia akan apa? Nggak bisa, sampai mati pun dia nggak akan pernah bisa memenuhi keinginannya. Jadi siapa saja yang merasa cukup, maksudnya apa? Dia pingin memenuhi kebutuhannya itu. Maaf, bukan kebutuhannya, memenuhi keinginannya dengan hartanya, ya kan? Maka kata ulama di sini, ya kan, qalla, dia akan melarat, dia akan susah, karena nggak akan pernah selesai. Seluruh hartanya itu tidak akan bisa mencukupi keinginan dia, karena keinginan manusia itu yang tidak terbatas. Semua pengen, setiap kali dia minum haus terus, minum haus terus, seperti minum air laut kalau kata diumpamakan. Dia sudah punya gunung emas, dia pengen lagi gunung emas yang lain. Dia serakahnya luar biasa. Ini bukan karakter manusia ini bukan main-main, ini bukan ngarang-ngarang, memang begitu. Karakternya manusia gimana? Tadi serakah. Jangan dikira kalian misalnya, wah saya sudah punya kerudung saya udah bagus, itu bukan berarti tambah selesai. Ah cukup saya udah punya kerudung. Enggak, dia akan terus pingin ngelihat lagi di toko online, ya kan, lalu beli lagi, masukin keranjang, beli lagi, padahal sudah punya kerudungnya. Coba deh, ya, karena manusia tuh begitu. Makin terus dia terhadap harta, dia dekat, dia merasa cukup, dia memenuhi dengan harta, makin besar rasa keinginan terhadap harta tadi. Itu yang disebut dengan, kalau dalam kitab kita pelajari, manusia memiliki gorizatul baqa, yang penampakannya itu adalah ada hubbut tamaluk, cinta kepada harta. Makin banyak harta itu mendekati dia, makin dia itu apa? Rakus terhadap harta. Paham? Bagaimana supaya tidak seperti itu? Dikatakan di sini, ya kan? Wa fil hadis man istagna billahi agnahu. Siapa saja, ya dikatakan dalam satu hadis, dalam satu ucapan, siapa saja yang merasa cukup dengan Allah, maka dia akan menjadi kaya. Dia merasa cukup, dia akan cukup. Qanaah, gitu bahasanya. Apa ini? Dia mencukupkan kebutuhannya sesuai dengan perintah Allah, karena Allah telah menetapkan baginya kebutuhan dan tercukupi. Itu yang Allah katakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang-orang yang bertakwa itu akan diberikan jalan keluar dan akan diberikan apa? Rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka, dicukupkan oleh Allah. Berarti bagaimana ini kita harus menjalani dalam masalah harta ini. Ini ada anak sekalian, yang memang kita butuhkan. Ini yang harus hati-hati nih. Ayat juga gitu nih. Kadang Allah berikan lebih, alhamdulillah. Tapi kita jangan mencari kecuali yang kita butuhkan. Mana kebutuhan itu? Gampang. Kelihatannya tuh memang gampang, tapi ini kita atur, kita latih nih. Apa? Yang memang berkaitan dengan yang pertama, hajatul udhawiyah, makanan, minuman, buang air, tidur,
Apalagi terusnya tuh. Yang kalau dia tidak dipenuhi orang itu akan mati. Cari. Tapi bukan masalah makan apa. Nah, ini baru makan di mana? Bukan. Tetapi makan yang cukup. Cari. Berarti seadanya. Iya. Dalam kadar yang cukup. Iya. Kalau misalnya dia butuh obat, badannya butuh asupan gizi yang banyak, makan, cari. Tapi kalau misalnya makan untuk flexing, makan untuk gaya-gaya, untuk mukbang, untuk konten, misalnya gitu, ya bisa juga konten untuk misal cari, itu banyaklah urusannya. Misalnya, dia makan untuk gengsi, untuk gaya, coba, ya, maka dia akan susah, melarat, nyari duit, nggak cukup. Coba bayangin, untuk makan. Terus juga yang berkaitan dengan apa? Kebutuhan dia untuk taat pada Allah. Yang berkaitan dengan gorizatut tadayyun. Kalian nggak punya kerudung, nggak punya mukena misalnya untuk sholat, nggak punya bagian untuk tempat sholat. Usahakan, Allah akan cukupkan itu. Cari, meminta, meminjam misalnya. Ya tentu dibayar. Ya. Atau yang berkaitan dengan tadi misalnya gerizatun nau, naluri seksual, mempertahankan jenis, menikah, mengurus anak, berbakti kepada orang tua, menafkahi dan sebagainya. Pasti bisa. Dan juga yang terakhir yang berkaitan dengan apa? Ya. Gorizatul baqo tadi. Ya. Naluri mempertahankan diri. Saya sedang juga harta. Ya sudah seadanya aja, sebisa saja. Tidak juga berlebih-lebihan. Dan memang di situ bermanfaat untuk apa? Ya untuk tadi ketaatan. Ya bolehlah. Satu tambahin lagi kerudungnya, tambahin lagi misalnya apa? Makan yang enak sedikit. Ya kan? Tapi jangan berlebihan. Gitu. Ini juga harus kita atur. Makanya mengkaitkannya itu dengan yang pertama tadi, kesadaran hubungannya dengan Allah. Nanti dia akan bisa memilah mana yang menjadi aulawiyatnya. Dan ini terus proses seumur hidup, nggak bisa sekali jalan. Saya juga dapati gitu. Kadang kita pengen ini sedikit, ada sedikit apa. Tapi kalau kebutuhan kita, Allah pasti penuhi. Kalau kita nggak kuat, kalau kita kuat, kita minta kepada Allah, kita juga usahakan sesuai kausalitasnya, pasti bisa. Ini yang makanya dikatakan, siapa saja orang yang merasa cukup dengan hartanya, dia akan melarat. Dia akan merasa kurang, nyari terus. Ya, ada artis, ada orang kaya, tapi kerjanya gila-gilaan. Ngapain? Ya kan? Untuk tadi, hartanya bukan digunakan untuk di jalan Allah. Maka akhirnya apa? Melarat terus. Ya kan? Menjadi budak dunia terus. Apalagi dia nggak ngerti tadi perbuatannya sesuai syariat atau tidak. Dia langgar syariat Islam, dia langgar kemudian hukum-hukum Allah, maka gimana dia? Dia nggak akan dapat pahala, susah. Itu yang Allah katakan, wa man arada an zikri fa innalahu ma'isyatan dongka. Siapa yang berpaling dari syariat Allah, hidupnya akan sengsara. Bagi pribadi susah gara-gara nggak ikutin syariat. Bagi masyarakat susah, masyarakat gara-gara nggak ngikutin syariat. Bahkan bagi negara, kalau negara nggak ngikutin syariat, negara itu akan susah, nggak dapat pahala dan miskin pasti. Karena Allah akan pasti berikan barokahnya. Itu yang kedua, ya kan? Nah ini baru ini ya. Wa man azza bi makhlukin,
ya kan? Zalla. Siapa saja yang ingin meraih kemuliaan dengan makhluk Allah, dia akan terhina. Ai wa man kanat quwwatuhu ya bi makhlukin sara zalilan. Jadi siapa saja yang ingin mencari kekuatan dengan bersandar kepada makhluk Allah, dia akan terhina. Dia akan tergelincir, dia akan apa? Nyungsep. Kalau mencari kekuatan bersandar kepada makhluk Allah. Bagaimana maksudnya ini? Kalau menggantungkan harapan kepada makhluk. Makanya kalau kata orang-orang ya, kalau lagi ramai itu kan gitu. Kalau berharap pada manusia itu akan kecewa. Betul. Makanya kalau berharap kepada Allah, itulah yang akan bahagia. Karena apa? Dia menyandarkan kekuatan. Wah, saya kalau nggak dibantuin sama bapak ini, saya akan susah. Bukan, Allah yang akan membantu nanti. Harusnya apa? Ya Allah, Engkaulah yang maha kaya, Engkau maha kuat. Tolong hamba untuk melaksanakan ini. Tapi kausalitasnya jalan. Ngomong ke bapak ini, ngomong ke bapak itu, ngomong ke ustadz ini, ngomong ke sini. Buat apa? Urusan yang kemudian menjadi kekuatan kita. Minta bantuan, tolong ya saya ini, saya ada urusan ini, ya kan, dibantu. Bisa, tapi sadar dalam hati kita kepada Allah, kepada Dia. Allah yang menggerakkan hati dia. Makanya doakan orang itu. Kalau dibantu sama dia, ucapkan jazakumullah khair. Allah akan membalas segala kebaikan Anda. Kenapa? Karena tadi standar hubungan manusia dengan Allah itu adalah standar hubungan dasar antara makhluk dengan Tuhannya, yang wajar kalau makhluknya itu ngapain? Bersandar, minta tolong, nyari kekuatan kepada Allah. Justru yang aneh itu kalau makhluk mencari kekuatan, mencari kemuliaan kepada sama makhluk. Dia pengen dipuji oleh makhluknya, ya kan, oleh manusia lain, oleh orang lain, pengen dianggap hebat, pengen dianggap gagah, kuat, pengen dianggap berilmu, naudzubillah. Pengen dianggap ini, harus hati-hati kita. Kenapa begitu? Karena itu nggak akan bisa mencapai maksudnya. Dia akan terhina, nyungsep dia. Tapi kalau kita inginkan kepada Allah, ya kan, dia terserah Allah nanti. Kadang juga dia bisa jadi orang yang terpandang, kadang juga enggak, karena bisa saja ajalnya sampai, ya kan. Dia sedang mengabdi kepada Allah, belum sempat dia senang, belum sempat dia apa, tapi kemudian sudah selesai. Ada itu nabi yang seperti itu. Coba, ingat nggak? Ya kan? Nabi Yahya, Nabi Zakaria, ya kan? Hidup mengabdi kepada Allah, tidak punya anak. Ada Nabi Yahya mengabdi kepada Allah, berdakwah ke sana-sana. Belum sempat betul-betul dalam kondisi yang sangat senang, tapi sudah dibunuh oleh siapa? Oleh orang-orang yang ingkar kepada Allah. Ingat kan cerita Nabi Yahya? Iya, memang ada nabi yang lain yang kemudian juga Allah berikan kemenangan, ya kan? Tapi jelas di situ bahwa saat kemudian orang itu bersandar kepada Allah, mencari kemuliaan di sisi Allah, dia akan mulia. Paham? Ini 3 nih. Jadi kalau misalnya dia mengatur urusannya dengan adanya idrak sila billah, dia akan mendapati pahala, dia akan shawab. Kalau dia hanya bergantung kepada Allah, menyandarkan kebutuhannya, pasti akan dipenuhi oleh Allah, bukan keinginan loh. Misal kalian nih butuh HP untuk ujian, butuh komputer untuk ujian misalnya, ya kan, karena kebetulan butuh untuk itu, beli. Tapi kan nggak perlu yang harganya 20 juta, 30 juta toh. Tapi saya butuh itu juga, yang biasa saja. Tapi orang tua saya sanggup. Ya buat apa juga? Kan lebih baik buat kebutuhan kalian yang lain, yang biasa saja. Kecuali secara nasional, secara umum, secara masyarakat semuanya pakai
handphone atau pakai komputer yang seharga begitu, seharga 20 juta, seharga 30 juta, berarti sudah urf. Ya sudah, selesai, ya kan? Berarti yang segitulah yang dibeli. Tapi kalau tidak, rata-rata aja 2 juta, 3 juta sudah selesai, ya kan? Kalau dulu cuma 500 ribu sudah bagus, 300 ribu sudah bagus. Sekarang misalnya harus yang rata-rata 1 juta, 2 juta, ya saya ikuti. Itu yang makanya dikatakan mengikuti. Tapi kebutuhannya sesuai. Yang memang kebutuhan itu dibutuhkan, Allah akan penuhi. Kenapa? Karena tadi, ya, siapa yang merasa cukup dengan Allah tadi, Allah akan penuhi dia, Allah akan kayakan dia. Begitu juga kemuliaan. Siapa saja orang yang mencari kemuliaan hanya di sisi Allah, Allah akan muliakan. Ini yang harus hati-hati. Ya, Yaya juga gitu. Latihan seumur hidup buat kalian juga semua. Halo, jangan tidur. Begitu? Paham? Ini makalah ke-43. Ada pertanyaan? Ada mau tanya? Aisyah? Enggak? Paham ya? Nah, sedikit-sedikit. Satu makalah. Wah, sampai kapan? Nah, sabar aja. Ya. Yang penting diamalkan. Sedikit demi sedikit diamalkan. Ya, Najwa ya? Najwa ini, Najwa. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, ya cukup ya. Yuk kita akhiri dengan kita membaca surat Al-Asr. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wal afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah. Ya, baca sholawatnya.